Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Kita masih membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terakhir kita membaca tentang adab-adab Jumat. Yang pertama, mempersiapkan untuk ibadah di hari Jumat, yang mana persiapan ini mulai dari hari Kamis, malam Jumat, bitanadzuf, dimulai dengan membersihkan diri, mencuci pakaian, dan mempersiapkan apa yang layak untuk dipakai pada hari Jumat. Dan persiapan ini menunjukkan bahwa kita serius untuk memaksimalkan hari Jumat. Ya, malam Jumatnya sudah dipersiapkan, dilihat besok mau pakai baju apa. Bisa jadi pakaian yang mau dipakai masih kotor, maka bisa dipersiapkan sejak hari Kamis. Ya, dan ini menunjukkan kita mengagungkan hari Jumat. Kemudian mandi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ightasala yawmal jum'ah ghasala al-janaba thumma raha faka'annama qarraba badanah. Ini dalil-dalilnya saya baca dari kitab Minhajul Qasidin. Jadi buku ini yang diringkas di sini. Kalau yang ringkasannya tidak disebut dalil-dalilnya. Jadi mandi ini dianjurkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, kemudian dia berangkat di waktu pagi, maka dia seperti berkorban seekor unta. Ini fadilah dari orang yang mandi di hari Jumat dan berangkat di awal, berangkat paling awal. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruj fala yufarriq baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lah thumma yunsit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Nabi bersabda, siapa yang mandi, ini menunjukkan disunahkannya kita mandi di hari Jumat. Pendapat mayoritas mandi di hari Jumat itu sunnah. Sebagian ulama berpendapat wajib. Maka di hari Jumat ketika kita mandi, niatkan ini mandi Jumat. Tidaklah seorang mandi di hari Jumat kemudian bersuci dengan sempurna, lalu dia menggunakan minyak rambut, dia sisir rambutnya, dan dia menggunakan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar dari rumah menuju masjid. Dan ketika berada di masjid, dia tidak memisahkan dua orang yang duduk bersanding. Ya, jadi bukan ada dua orang duduk, masuk dia pisahkan, dia masuk di tengah. Itu termasuk adab yang buruk.
Thumma, kemudian ketika dia masuk masjid, dia sholat sesuai dengan apa yang dicatat baginya. Dia sholat sekehendaknya, lalu dia diam ketika imam berbicara. Kalau dia melakukan itu semua, maka dosa-dosanya selama 1 minggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka dosa-dosanya diampuni antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Jadi mandi menggunakan wangi-wangian, baik untuk rambut kalau ada atau untuk pakaian. Kemudian apalagi masuk masjid tidak memisahkan 2 orang yang duduk. Kemudian sholat, kemudian diam. Ya. Ini harus dikerjakan sehingga orang itu mendapatkan fadilah pengampunan selama 1 pekan. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Aus bin Aus dari Nabi Muhammad SAW, "Man ightasala yawmal jum'ati wa ghassal wa bakkara wa ibtakar wa dana wa istama'a wa ansat." Ya, ini hadis-hadis penting kita bacakan karena ada beberapa adab yang kita abaikan. Termasuk nanti kita simak hadis ini, "Wa dana wa istama'a wa ansat kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Ya. Ini hadis luar biasa dan disahihkan oleh Imam Abi Dawud dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, sahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi di hari Jumat, dia bersihkan dirinya, kemudian dia berangkat lebih pagi, lebih awal, kemudian ketika masuk masjid, wadana, dia mengambil posisi yang dekat dengan imam, dengan khatib. Ini yang saya katakan, terkadang kita masuk masjid di hari Jumat mengambil posisi paling belakang, ya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi lelaki itu yang paling depan, dan seburuk-buruk saf bagi laki-laki yang paling belakang. Yang dipilih yang belakang. Katanya Nabi, seburuk-buruk milihnya yang belakang. Milihnya yang belakang. Kecuali kalau di saf depan ada hadiah nasi bungkus, itu lain lagi. Ini saya sering nyebut nasi bungkus itu karena untuk menunjukkan betapa rendahnya selera kita. Ya, dikasih surga itu tidak berminat, dikasih nasi bungkus royoan, gulai royoan, diiming-iming surga tidak berminat, tak berminat. Seperti majelis taklim seperti ini kan luar biasa, tidak berminat. Tapi kalau majelis taklim ada hamba-hamba Allah, fihi kulewan, rame ini. Ya. Jadi terkadang selera kita itu seleranya rendah. Ya, wis cari dunia yang rakhis lagi, itu yang dikejar. Jadi Nabi mengatakan apa? Wadana, dana itu dia mendekat. Maka ketika kita masuk masjid, ambillah posisi yang paling dekat dengan imam. Posisi yang paling dekat ya saf pertama. Kalau sudah penuh baru kita isi saf kedua. Wastama'a wa ansat. Lalu dia diam. Ya, istama'a itu mendengar dengan seksama dan diam. Subhanallah, ini juga perlu kita garis bawahi. Apa yang perlu kita garis bawahi? Istama'a, mendengar dengan sesama. Istama'a itu kita mendengar ceramah itu dengan seksama, bukan sambil lalu. Jadi telinganya itu difokuskan, itu namanya istama'. Ya.
Mungkin kalau sami'a, mendengar, sami'a itu bisa jadi mendengarkan sesuatu, dia dengar tapi tidak fokus ke sumber suara. Tapi kalau istama'a itu fokus ke sumber suara, itu yang diminta dan dengarkan. Wa ansat, dan diam. Maka kalau orang diam tapi tidak istama'a, tidak dapat fadilah ini. Bisa nggak? Mungkin nggak orang diam tapi tidak istama'a? Mungkin siapa? Tidur, ya. Tidur itu kan sekut dia. Sekut tidak ada suara. Tapi tidak mendengar. Ya, diam, masya Allah, tidak bicara belas. Bahkan tidak gerak. Ya. Tapi tidak istama', tidak dapat fadilahnya. Ya. Atau sebaliknya, dia istama' tapi satu dua kata dia keluarkan, dia bicara, tidak dapat fadilah. Wa ansat, maka dia diam. Istama'a wa ansata. Kana lahu bi kulli khutwah, maka setiap langkah yang dia langkahkan pahalanya seperti pahala 1 tahun dia puasa dan sholat malam. Ya. Dan sekali lagi di sini dikatakan, disebutkan rawahu Abu Dawud Turmudzi wa hasanahu, dihasankan oleh Imam At-Turmudzi. Wa kadza An-Nawawi fil Majmu' wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, sahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, wa wafaqahu Adz-Dzahabi wa fi Sahih At-Targhib, Sahih Tahrib Syekh Albani rahimahullah. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum, ini fadilah yang luar biasa. Ya. Catatannya apa? Mandi, dia bersihkan tubuhnya, dia berangkat wa bakar. Bakar itu berangkat paling pagi. Ya. Allahu Akbar. 1 langkah itu seperti puasa 1. Fadilah kabirah jiddan. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang memang ada pekerjaan, ada tugas, mengajar, kerja dan seterusnya? Maka Allah Maha tahu niat kita. Maka berangkatlah yang paling awal setelah kita selesai tugas. Tapi yang bisa berangkat awal, tidak ada tugas apa-apa, datangnya telat, ya Allah, memang tidak niat melebu syurga. Ya, tidak niat melebu syurga. Ini kan hal-hal seperti ini kan mudah, hanya bodoh kemauan. Karena kita berangkat ke masjid, mandi tidak keluar fulus, tidak keluar tenaga, jalan masjid dekat. Apalagi di masjid kita ada sholat boleh, duduk boleh, baca Quran. Cuma bagaimana syaitan itu memang selalu menarik kita dari tempat-tempat keutamaan, sehingga terkadang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, padahal kita dapat datang lebih awal, tapi akhirnya kita datang justru telat, hilang pahala-pahala. Ya, setiap minggu seperti itu sampai usianya tua udah bedo-bedo. Teko telat, teko telat, teko telat. Nanti apa nyeselnya kapan? Nyeselnya kita ketika hisab. Bahkan sebelum hisab, ketika kita meninggal dunia, itu baru kroso pentingnya amal-amal saleh, pentingnya amal-amal kebaikan. Al-Imam Ibnu Mubarak berkata, makna al-hadis ghasala ra'sahu waghtasal, ya, dia mencuci kepalanya dan mandi, yakni mandi secara utuh, ya, bersih, kepalanya dicuci. Kalau sekarang mungkin sampoan, dibersihkan dengan sabun, dibersihkan dengan sampo. Kemudian di sini dikatakan wa'lam anna man ightasala, siapa yang mandi. Beliau menjelaskan mandi itu mulainya kapan? Kapan seorang itu mandi Jumatnya dianggap? Kapan seorang itu sudah mendapatkan sunnahnya mandi Jumat, pahalanya mandi Jumat? Wa'lam anna man ightasala ba'da tulu'il fajri faqad asaba sunnah. Siapa yang mandi setelah terbitnya fajar? Terbitnya fajar artinya subuh. Kalau dia mandi sudah niat mandi Jumat, maka dia sudah mendapatkan fadilah mandi Jumat. Ghaira anna al-afdal an yakuna al-ightisal qubail ar-ruah ilaiha li'alla ya'ud al-wasakh. Akan tetapi yang afdal, seseorang itu mandi sebelum, ya, beberapa saat sebelum dia berangkat,
atau sebelum berangkat ke masjid, agar apa? Agar kotoran-kotorannya itu tidak kembali. Mungkin kalau dia mandinya pagi lalu dia aktivitas, keringat keluar, ya, terkadang debu juga, maka lebih utama. Tapi kalau memang dia mau pengen mandi di awal, dia sudah menjalankan sunnah. Kemudian at-tazayyun wa dzalika fi thalathati asya', ya. Kalau dalam kitab Mukhtasar disebutkan at-tazayyun, ya, membersihkan badan, memotong kuku, ya, ini juga disunnahkan, bersiwak wa ghair dzalik dan seterusnya. Kemudian menggunakan wangi-wangian seperti yang kita baca hadisnya tadi, ya, menggunakan wangi-wangian. Kemudian menggunakan pakaian yang terbaik. Dan ikhwani fillah, kalau kita sholat usahakan menggunakan pakaian yang baik, ya, baik itu sholat, apalagi sholat Jumat, sholat 5 waktu pun usahakan menggunakan pakaian yang layak lah, ya, jangan kaos-kaos yang kita pakai tidur, uyil-uyilan di rumah, kemudian kita pun ke masjid dengan kaos seperti itu, sarung seperti itu. Berbeda kalau kita mau menghadap seseorang, mau ketemu sahib, keluar kadang-kadang necis, ya, menggunakan pakaian yang baik, tapi menghadap Allah, ya Allah, asal-asal, kayak orang ya mau berangkat ke tempat yang tidak ada apa-apa. Maka usahakan sebagaimana Allah Azza wa Jalla firman, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya. Pakailah pakaian yang indah ketika kalian berangkat ke masjid. Wabil khusus, lebih utama lagi ketika berangkat sholat Jumat dan sholat hari raya, maka Nabi menggunakan pakaian yang terbaik, ya, pakaian yang terbaik itu bukan pakaian yang paling baru atau paling mahal, yang terbaik yang dia punya. Mana pakaian yang terbaik yang dia punya, dia pakai. Itu dianjurkan tatkala kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian al-bukur, ya, dia datang lebih awal. Kalau bisa berjalan itu lebih diutamakan, ya, kalau bisa berjalan, kalau memang dekat dia berjalan. Kemudian hendaknya dia berjalan dengan sukun wa khusyuk, dengan tenang dan khusyuk. Dan di sini, dan hendaknya dia niat beriktikaf di masjid sampai waktu keluarnya. Ya, iktikaf itu artinya apa? Berdiam sejenak atau berdiam di dalam masjid. Ya. Kita ini, masjid ini tempat kita banyak melakukan ibadah. Di dalam masjid kita bisa sholat, kita bisa membaca Al-Quran, dan kita bisa duduk dengan niat iktikaf. Itu fadilah. Artinya duduk di masjid sudah, untuk zikir, untuk apa, niat iktikaf. Dan ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara adabnya, alla yatakhatta riqaban nas, tidak tidak mengakangi melewati, ya, melewati riqab, yakni kakinya melangkahi, astagfirullah, melangkahi pundak-pundak manusia, ya. Wala yufarriq baina itsnain, jangan memisahkan antara dua orang yang duduk, illa, kecuali dia melihat ada tempat yang kosong, fayatakhatta ilaiha, dia pun berjalan ke tempat itu, tidak apa-apa. Tapi tentu dengan menjaga adab. Kalau umpamanya tertutup, orang nggak ada yang mau maju, dia maju sambil ya tentu permisi kayak, atau nyampaikan, jangan langsung langkah di kepalanya orang atau di pundaknya orang, ya. Siapapun pasti tersinggung. Sopo iki, pasti kan gitu, ya. Ya tentu seorang muslim tetap dia beradab, hatta itu ada tempat yang kosong. Kalau orang-orang ini tidak mau maju di tempat tersebut. Kemudian hendaknya dia tidak melewati orang yang sholat, ya, ini umum. Kita masuk masjid, kita harus memperhatikan, jangan sampai kita melewati orang yang sholat. Batasan mana yang tidak boleh dilewati? Antara dia dengan tempat sujudnya. Kalau ada sutra, ya di balik sutra boleh, atau kalau dia tidak ada sutra, di balik melebihi dari tempat sujudnya, tidak ada masalah, ya.
tidak ada masalah. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul mar baina yadil musalli madza alayhi lakana an yakif 40 khair lahu min an yamurra baina yadayhi." Ya. Jikalau seseorang tahu, jikalau orang yang melewati, orang yang sholat itu tahu dampak baginya, dampak buruk baginya, maka dia akan berdiri selama 40. Itu lebih dia pilih, lebih dia sukai daripada dia melewati. Perawi mengatakan, la adri aqala 40 yawma atau 40 syahran atau 40 sana. Saya tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Taruhlah 40 hari. Taruhlah 40 hari. Seseorang itu kalau tahu dampak buruknya, dosanya melewati orang yang sholat, di depan orang yang sholat, maka dia mending nunggu 40 hari. Kalau seandainya orang itu gak selesai sholat sampai 40 hari. Ya, dan ini juga agar kita tidak membuat orang berdosa. Hendaknya kita juga mencari tempat-tempat yang tidak dilewati orang, terutama tempat keluar dan tempat masuk. Tempat keluar dan tempat masuk. Kemudian ayatlub as-safful awal, hendaknya dia mencari saf terdepan. Ini kita baca tadi hadisnya. Illa an yara munkaran aw yasma'uhu fayakun lahu fit ta'akhur udhrun. Hendaknya dia mencari saf terdepan kecuali kalau dia melihat kemungkaran atau mendengarkan kemungkaran. Kalau di saf depan itu ada sesuatu kemungkaran atau dia mendengar kemungkaran, maka dia boleh tidak berada di saf itu. Di sini diberikan contoh, ru'yatul munkar, melihat kemungkaran, kaman yara man yalbas adz-dzahab. Ya. Seperti dia melihat orang laki-laki menggunakan cincin emas, itu kemungkaran. Dia tidak bisa negur, dia tidak negur, atau mungkin pas khutbah berjalan, maka dia jangan duduk di saf depan itu. Atau mendengarkan kemungkaran, seperti orang sedang ghibah, menggonjing. Kan yajlis bijiwar man yaghtabun, atau ya, orang-orang yang menggonjing atau namimah. Maka hendaknya mereka dia menjauh darinya. Kalau di saf terdepan itu ada kemungkaran, maka tidak beradanya dia di saf depan itu ada uzurnya. Kemudian hendaknya seseorang berhenti dari melaksanakan salat sunnah, an yaqta'an nafal minas salati, berhenti dari melaksanakan salat sunnah, dan berhenti dari zikir ketika imam sudah keluar naik di atas mimbar. Wa yashtaghil bi ijabatil muadzin thumma bi sima'il khutbah. Kemudian hendaknya dia menyibukkan dengan menjawab kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin, dan juga dia menyibukkan dirinya dengan mendengarkan khutbah. Maka tidak dianjurkan khatib berbicara dia berzikir. Dan ini saya lihat sendiri, ya, satu orang. Subhanallah. Jadi perbuatan yang tidak dianjurkan, dan itu menyelisih sunnah. Hadisnya tadi apa? Istama', fokus mendengarkan khutbah. Makanya di sini dikatakan hendaknya dia putuskan salat sunnahnya, atau berhenti, bukan berhenti dari salat sunnah, karena kita dianjurkan sebelum khatib naik di atas mimbar melaksanakan salat sunnah berapapun rakaat yang kita inginkan. Jadi kalau antum masuk masjid, ya, khatib belum naik di atas mimbar, kita disunnahkan melaksanakan salat sunnah dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Antum mau salat terus boleh, mau salat 2 rakaat tahiyatul masjid duduk baca Quran boleh, atau salat terus. Ya. Namun ketika khatib sudah mau naik di atas mimbar, kita berhenti. Kemudian mendengarkan khutbah. Kemudian yang ke-9, an yusalli sunnah ba'dal jum'ah. Ya, setelah salat Jumat hendaknya dia salat sunnah insya'a rak'atain. Kalau dia mau salat sunnah 2 rakaat, ini disebutkan di dalam hadis rawahu Muslim,
riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Kemudian kalau dia mau wa insya'a arba'an, ya, kalau dia ingin nambah maka dia boleh solat 4 rakaat. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, wa insya'a sittan, kalau dia mau dia boleh solat 6 rakaat setelah solat Jumat. Maka 2, 4 dan 6. Namun kebanyakan ulama berhenti sampai 4 rakaat. Ada sebagian ulama yang tidak menganjurkan 6 rakaat, tapi 6 rakaat ini disebutkan dalam riwayat-riwayat. Kalau di sini dikatakan 6 rakaat ini diamalkan oleh Abdullah bin Umar, juga diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan keduanya tidak mungkin mengamalkan sesuatu yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, maka bisa 2, 4 atau 6. Baik dikerjakan di rumah atau dikerjakan di masjid, ya. Ada yang merinci kalau di masjid 2 rakaat, di rumah 4 rakaat atau sebaliknya. Tapi itu tidak bukan hal yang harus, ya, bukan satu keharusan. Intinya salat sunnah silakan mau dikerjakan di mana. Yang penting 2 rakaat, 4 rakaat, atau kalau mau dia salat 6 rakaat setelah salat Jumat. Kemudian yang ke-10 ini adab dan anjuran, ya. Kalau tidak ada syughulan, ya. Kalau tidak ada kerjaan, an yuqima fil masjid hatta yusalli al-asr. Ya. Hendaknya dia bermukim, beritikaf tadi sampai waktu salat asar. Ya. Wa in aqama ila al-maghrib fahuwa afdal. Kalau dia berdiam sampai waktu maghrib tentu lebih afdal. Semakin lama dia berdiam di masjid semakin afdal, semakin utama, apalagi di hari Jumat. Namun tentu ini ketika memang tidak ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan. Kemudian an yuraqib as-sa'a syarifah allati fi yaumil jum'ah, hendaknya dia menunggu dan menjaga waktu yang mulia di hari Jumat, waktu untuk berzikir dan berdoa. Dan para ulama berbeda pendapat kapan waktu ini. Fa fi afrad Muslim min hadis Abi Musa, di dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annaha ma baina an yajlis al-imam ila an tuqda as-salah. Waktu yang utama untuk berdoa itu adalah waktu antara ma baina an yajlis al-imam, duduknya imam di atas mimbar sampai selesai solat. Itu adalah waktu-waktu mustajab. Jadi mulai imam naik di atas mimbar kan kemudian duduk, ya, sampai selesai solat Jumat itu waktu-waktu mustajab. Maka di sela-sela waktu itu, ketika kita imam tidak berkhutbah, gunakan untuk doa. Gunakan untuk doa, termasuk ketika kita sholat, karena waktunya sampai selesai sholat. Ketika sujud, sebelum salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, hiya ma baina faraghil imam minal khutbah ila an tuqda salah. Ya, namun hadis ini dhaif. Di riwayat yang lain tapi dhaif, waktunya kapan? Selesainya, mulai dari selesainya imam khutbah, ya. Kalau tadi ketika imam naik mimbar, ya, kemudian duduk. Ini selesainya imam khutbah sampai selesai salat. Kemudian di dalam riwayat Jabir, riwayat yang sahih, annaha akhiru sa'a ba'dal asr. Waktu mustajab itu waktu akhir setelah salat asar. Jadi setelah salat asar, waktu akhir, yakni waktu menjelang maghrib. Ini hadis sahih. Kemudian di dalam hadis Anas bin Malik, iltamisuha, carilah waktu itu ma baina salatil asri ila ghurubi syams. Carilah waktu mulia itu di antara salat asar sampai terbenamnya matahari. Hadis ini hadis hasan. Wa qala Abu Bakar al-Athram rahimahullah,
Abu Bakar Al-Athram rahimahullah menjelaskan adanya riwayat-riwayat ini. Ya, tadi dikatakan mulai kapan? Yang pertama, naiknya imam di atas mimbar, kemudian duduk ya, sampai selesai salat, hadisnya sahih. Kemudian di waktu akhir setelah salat asar, hadisnya sahih. Kemudian yang sahih lagi antara salat asar sampai terbenamnya matahari. Abu Bakar Al-Athram menjelaskan, la takhlu hadhil hadis min wajhain. Hadis ini ya, bisa dijelaskan ya, tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, imma yakuna ba'dhuha asah min ba'd. Yang pertama, bisa jadi hadis-hadis ini yang satu lebih sahih dari hadis yang lainnya, maka diambil yang paling sahih. Yang kedua, wa imma an takuna hadhihi sa'ah, bisa jadi waktu mulia ini, waktu mustajab ini tantakil fil awqat. Waktunya tidak satu waktu tapi berpindah-pindah. Katanaqquli lailatul qadar fi layalil ashr. Sebagaimana berpindahnya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Bisa jadi tahun ini malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Tahun depan tanggal 23. Demikian pula waktu-waktu mustajab di salat di hari Jumat itu bisa jadi Jumat pekan ini waktunya ketika khatib duduk di atas mimbar sampai selesai salat. Bisa jadi pekan depan waktunya berpindah, waktu mustajabnya adalah setelah salat asar. Pekan depan setelah salat asar tapi berada di akhir waktu. Ya, bisa difahami. Jadi waktu-waktunya karena banyak hadis yang sahih, maka waktu-waktunya bisa jadi memang dia berpindah-pindah. Lah, tidak disebutkannya satu waktu tanpa waktu yang lain, atau disebutkannya beberapa waktu, ini untuk mendorong kita untuk banyak-banyak berdoa, dimulai setelah khatib naik di atas mimbar. Jadi bisa jadi Jumat ini yang paling mustajab ketika khatib di atas. Maka setiap Jumat ya, mulai khatib naik di atas mimbar sampai selesai salat perbanyak doa. Kemudian setelah asar, habis salat asar perbanyak doa. Di akhir asarnya juga perbanyak doa. Dan ini ikhwan juga hal-hal yang penting yang patut kita kondisikan untuk keluarga kita. Ya. Maka sampaikan kepada putra-putri kita, istri kita, sudah ini hari Jumat ya, jangan main game, ayo. Apalagi mau menjelang maghrib, ayo doa, ambil wudhu, doa. Ya, ajarkan sunnah Nabi, ajarkan waktu kapan waktu-waktu utama. Dan bukan hanya diajar, tapi kita belajar mengajarkan kepada mereka untuk memanfaatkan. Ya, memanfaatkan. Dan itu dimulai dari kita. Sehingga waktu menjelang maghrib ya, usahakan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya. Atau setelah asar, kalau tidak ada hal yang urgent untuk kita lakukan, duduk baca zikir sore, perbanyak doa ya, itu hari Jumat ya. Kemudian an yukthir minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum ya, memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat. Perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Kita dianjurkan ikhwani fillah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Minimal itu selain di luar selain salat, di luar salat minimal di pagi hari berapa? 10 kali, di sore hari 10 kali. Yaitu termasuk zikir pagi dan sore. Yang disebutkan oleh Syekh Said Al-Qahtani rahimahullah taala. Dan ketika memasuki hari Jumat, maka salawat ini hendaknya ditingkatkan.
Ya, diperbanyak kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Ibnu Qudamah membawakan hadis, tapi hadis yang maudhu'. Ya, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Nabi sallallahu bersabda, kalau hadis maudhu' tidak bisa kita katakan dari Rasulullah. Man shalla alayya fi yaumil jum'ah 80 marra ghafara Allahu dhunuba 80 sanah. Ya, tapi hadis ini tidak sahih. Banyak hadis-hadis yang sahih. Ini yang disebutkan yang tidak sahih. Ya, ini juga perlu kita tahu agar kita tidak mengamalkan hadis ini, tapi mengamalkan hadis yang sahih. Apa yang tidak sahih terkait salawat di hari Jumat? Siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya 80 tahun. Ya. Kalau baca 80 kali, dosanya diampuni 80 tahun. Tambah lagi 80. Ya, melebihi usia kita. Ya. Namun di sini dicatat haditsun maudhu, dan juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi juga hadis ini tidak sahih. Yang sahih apa? Ya, perintah dari Rasulullah SAW bahwa perbanyaklah, kata Nabi, bersalawat kepadaku di hari Jumat, karena salawat kalian akan ditampakkan di hadapanku. Itu yang sahih. Dan hadis salawat secara umum di mana Nabi sallallahu bersabda, keutamaan salawat secara umum baik hari Jumat atau selain Jumat, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi bi asyra, kama qala sallam. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada kita itu apa? Pujian Allah Azza wa Jalla. Dan yang indahnya dan yang luar biasa, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwa siapa yang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada malaikat yang menyampaikan salawat kita kepada Nabi dan menyebutkan nama kita. Antum mengucapkan salawat, Fathi mengucapkan salawat, malaikat mengundang Fathi yusalli alaih, Fathi bersalawat kepadamu, Fathi. Nama kita disebut di mana? Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah. Ini keutamaan yang dahsyat dan hadis sahih. Ya. Di samping keutamaan-keutamaan yang lain. Oleh karena itu perbanyak salawat ikhwani fillah. Wabil khusus selain hari Jumat apa? Dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, ketika kita mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya disebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Dan salawatlah dengan adab, ya, bukan dengan teriak, apalagi dengan joget. Naudzubillah. Ya, itu dampak dari apa? Penyimpangan. Mulai dari yang kecil dibuat nyanyian sampai sekarang dibuat joget-jogetan. Tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Salawat kepada Nabi itu ibadah yang agung, muliakan. Ketika kita menyebut sallallahu alaihi wasallam, ya, hadirkan keagungan, kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu teriak-teriak, sallallahu alaihi. La, hada ibadah. Zikir tidak perlu teriak-teriak. Ya. Zikir hada bersihkan hati, mengingatkan kita kepada Allah. Kalau sampai pakai musik, Pak, tidak mungkin orang ingat kepada Allah, Pak. Melalaikan hati kita. Dia merasa nikmat karena apa? Musiknya. Wah, goyang dia. Wallahi ya ikhwan, keluar dari situ tidak ada kemudian hatinya cinta kepada Nabi. Dari mulai musik salawat sampai akhirnya gendeng sama musik dangdut, pasti itu sudah. Dan ini harus disampaikan, karena tidak ada satupun ulama yang bolehkan. Apalagi imam-imam madhab, hatta Imam Syafi'i. Ya. Ini sekarang ya Allah, sampai saya lihat sendiri, Pak, joget. Ya. Belum lagi ada ikhtilat, lebih parah lagi. Itu dimulai dari apa? Penyimpangan yang kecil. Zikir dibuat seperti seni. Akhirnya terus penyimpangan semakin besar. Ya. Dan tidak diingatkan, ya, faedah itu. Maka ibadah ikhwani fillah, zikir, salawat itu dengan pengagungan, dengan memuliakan,
merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan bahwa ini ibadah yang agung. Ya. Wallahi alhamdulillah ikhwani fillah, kalau kita dituntun ya untuk mengikuti ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat termasuk di hari Jumat. Ibadah jangan dicampur dengan yang lain. Ibadah kerjakan dengan baik, ibadah kerjakan dengan lurus, ibadah kerjakan dengan khusyuk, terutama zikrullah. Dan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk fadilah yang besar ya, dan masih banyak sebetulnya keutamaan-keutamaan dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan paling singkat kita bersalawat dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mengucapkan salawat dan salam ya, jangan salla alaihi, sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling ringkas. Tentu yang paling utama adalah salawat-salawat yang diajarkan baginda Muhammad SAW, seperti salat yang kita baca di waktu salat, ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat-salawat yang lain yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak membaca salawat di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.